Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, pada saat pembahasan revisi Undang-Undang TNI, tidak sedikit wartawan yang kemudian bertanya kepada Ketua DPR, Puan Maharani, bukan saja tentang hasil dari sidang paripurna DPR yang mensahkan Undang-Undang TNI yang sudah direvisi tersebut, tapi juga pertanyaan mengenai bagaimana hubungan PDIP dan Joko Widodo. Puan yang kebetulan Ketua DPR Republik Indonesia dan juga Ketua DPP PDIP bidang politik menjawab dengan suatu yang sangat baik, yaitu bahwa di era bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, sebaiknya kita tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang penuh dengan kedengkian ataupun konflik ataupun hal-hal yang lain ya. Lebih baik di antara pemimpin bangsa itu ada hubungan yang baik ya. Dan Anda juga tahu bahwa biasanya kalau kemudian jatuh pada hari raya Idul Fitri dan kemudian saling bermaaf-maafan, saling bersalam-salaman, biasanya yang namanya isu-isu politik itu akan lenyap untuk sementara. Nah, ini yang kemudian saya ingin bahas ya. Biar bagaimanapun yang namanya konflik politik antara Jokowi dengan PDIP ini bukanlah isapan jempol semata. Ya. Dan kalau kemudian Jokowi pada saat ini itu berupaya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dihina, dimaki, dijelekan oleh tokoh-tokoh PDIP, ini tidak beda dengan apa yang kemudian dulu dilakukan oleh Presiden SBY yang kemudian melakukan apa yang disebut dengan playing victim, atau dia bermain politik seakan-akan dia adalah korban politik. Tapi kita harus tahu ya, Pak SBY dalam menggunakan pendekatan playing victims tersebut jauh lebih canggih dibandingkan dengan Joko Widodo. Dan kemudian kita juga tahu Pak SBY juga tidak pernah melakukan suatu tindakan-tindakan politik yang boleh dikatakan membabi buta terhadap partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDIP. Ya. Walaupun memang SBY misalnya ini hanya kemudian bersilang pendapat dengan Megawati dalam pencalonan presiden pada 2024 yang lalu. Nah, tentunya yang namanya teman-teman di PDIP itu harus tetap mengingat-ingat memori yang mereka miliki. Ya. Karena Anda tahu ya, pastinya hitung-hitungan mengenai siapa yang diuntungkan atau siapa yang lebih diuntungkan, apakah Jokowi dan keluarganya, ataukah PDIP dan juga Megawati serta Puan Maharani dan para anggota PDIP dalam kurun waktu antara 2004 atau 2005 ya sampai ke 2024 yang lalu ya. Apa artinya itu? 19 tahun ya. Itu yang namanya Jokowi itu berada di dalam naungan PDIP. Dia maju sebagai calon wali kota Solo, itu juga dengan dukungan penuh dari PDIP, dan tidak ada partai lain yang mendukung. Dia menjadi wali kota Solo 7 tahun, ya, dari 2005 sampai 2012, dan pada tahun kedua, masa jabatan kedua sebagai wali kota Solo, dia pindah menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dengan dukungan dari mana? PDIP lagi. Walaupun kemudian juga ada dukungan dari Gerindra, khususnya dari Prabowo Subianto dan Hasim Joyo Hadikusumo. Ya. Dan kita juga tahu ya, menjadi gubernur selama 2 tahun, dari 2012 sampai 2014, dan siapa juga yang kemudian menjadi pendukung utama pada pemilu presiden 2014, lagi-lagi PDIP. Dan bukan cuma Jokowi saja, kita tahu 2019 ya, itu anaknya menjadi calon wali kota Solo untuk maju pada tahun 2020. Demikian juga kemudian anak mantunya menjadi calon wali kota Medan pada tahun yang sama, dan didukung oleh siapa? Lagi-lagi PDIP. Dan kemudian ya sampai kemudian pada misalnya pemilu 2024 kemarin ya, awal-awalnya dengan begitu pandainya dia menipu PDIP, seakan-akan Jokowi tetap mendukung PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo. Tapi kita tahu itu hanya basa-basi politik semata. Yang jelas ya, kalau kita hitung 7 tahun menjadi wali kota Solo
2 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, kalau Anda lihat dari misalnya berapa uang yang dia dapat dari jabatan-jabatan tersebut, tentunya sangat-sangat banyak ya. Dan tentunya simpanan ini juga bukan mustahil, masih sangat banyak ya. Walaupun misalnya dikatakan bahwa sekarang Jokowi sudah menjadi rakyat biasa dan bukan lagi menjadi presiden, tapi Anda lihat mobil apa yang dia pakai ya. Dan ada berapa mobil yang dia miliki. Tentunya itu bukan mobil bagi rakyat jelata atau rakyat biasa ya. Harganya pasti berapa M ya. Dan kemudian rumah pribadinya tentunya juga sudah berubah bentuknya. Kemudian rumah pemberian negara untuk mantan presiden itu juga luasnya bukan main besarnya ya. Kemudian juga yang akan dibangun juga berapa, kita bisa lihat sendirilah. Nah, sekarang ya kalau kemudian Puan mengatakan bahwa di antara pemimpin bangsa itu harus ada saling pengertian dan sebagainya, dalam istilah pendekatan sosial budaya, jawabannya ya. Tapi dalam posisi politik, tentunya yang namanya partai politik besar yang juga pernah menjadi korban dari tindakan-tindakan politik Jokowi perlu hati-hati, khususnya menjelang ataupun pada saat nanti yang namanya PDIP melakukan munas ya, musyawarah nasional ataupun ada partai lain menyebutnya sebagai kongres ya, karena ini juga akan menentukan apakah terjadi misalnya perubahan posisi ketua umum PDIP dari Megawati apakah kepada Puan ataukah kepada tokoh yang lain. Lagi-lagi kata kuncinya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mengapa demikian? Karena kita juga harus belajar dari apa yang terjadi pada Partai Golkar, apa yang terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia, ya. Kemudian apa juga yang terjadi pada Partai Demokrat di masa lalu, ya, yang seperti diutarakan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dia mengatakan pada masa Jokowi menjadi presiden, inilah saatnya di mana Demokrat mengalami suatu tekanan-tekanan politik, ya, percobaan-percobaan politik yang begitu tajam yang dilakukan oleh istana untuk mengambil alih pimpinan Partai Demokrat. Dan sampai detik ini tentunya yang namanya SBY tidak akan melupakan masa sulit Partai Demokrat tersebut. Nah, apakah kemudian Jokowi akan melakukan hal yang sama pada PDIP? Bukan mustahil. Mengapa? Karena kita lihat ya, apa yang dia lakukan pada Partai Golkar ternyata belum menghasilkan sesuatu yang amat bermanfaat pada dirinya sebagai mantan presiden ke-7 dan juga bagaimana dia menjadikan Golkar menjadi pendukung utama bagi anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon presiden pada 2029 yang akan datang. Kalau kita lihat juga apakah kemudian yang istilah dia partai TBK itu buat saya tidak ada di dunia ini yang namanya partai politik itu disebut sebagai partai TBK. Partai bukanlah perusahaan terbatas, karena hanya perusahaan terbatas yang kemudian menggunakan kata TBK, terbuka ya. Kenapa terbuka? Karena itu sahamnya dijual di pasar saham. Apakah partai politik bisa melakukan seperti itu? Tidak bisa. Mana ada partai politik kemudian saham politiknya itu dijual melalui pasar saham. Kemudian ada juga yang dikatakan partai perseorangan. Pertanyaan saya, di mana di dunia ini yang kemudian anggota partainya itu atau partainya itu bersifat perseorangan? Karena biar bagaimanapun yang namanya partai politik itu kumpulan dari warga negara yang kemudian mendirikan suatu unit organisasi yang namanya partai politik. Dan partai politik ini tentunya memiliki suatu pimpinan dan kemudian juga keanggotaan dan kemudian juga ADART dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada yang namanya partai politik itu bersifat terbuka ataupun perseorangan. Karena kita tahu aturan undang-undang kepartian di Republik Indonesia itu juga tidak ada yang kemudian membolehkan partai politik itu bersifat perseorangan, karena partai politik itu harus merupakan unit organisasi politik yang ada aturannya berapa misalnya jumlah cabang ataupun rantingnya ataupun wilayahnya yang ada di berbagai provinsi di Indonesia ini. Jadi yang saya katakan di sini adalah bahwa gagasan ataupun inovasi politik Jokowi bukan saja tidak akan laku, tapi juga tidak akan diterima di dalam yang namanya itu undang-undang kepartean di Indonesia. Nah, bagaimana caranya kemudian dia bisa mendapatkan kekuatan yang besar? Yaitu bagaimana melakukan intervensi politik ke dalam PDIP. Kenapa? Karena kita tahu ya, PDIP itu adalah partai terbesar di Indonesia dan PDIP juga sedang terjadi suatu pergantian ketua umum dan bukan mustahil akan didengung-dengungkan
bahwa perlu adanya regenerasi kepemimpinan di PDIP, perlu adanya anak-anak muda yang maju menjadi pemimpin di PDIP, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi yang jelas, persoalan tadi saya katakan, ya, kesatuan di dalam PDIP jangan sampai terpecah. Karena biar bagaimanapun, kalau ini terpecah, ini yang kemudian menyebabkan PDIP bukan cuma hancur lebur, seperti kata anggota Projo yang ingin bahwa Jokowi bisa saja menghancurkan PDIP, ya. Tapi bukan itu saja. Kalau sekali PDIP itu kemudian jatuh di bawah pengaruh Jokowi, bukan mustahil apa yang disebut bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah basisnya Pancasila, Marhainisme, kemudian mendukung wong cilik, itu akan lenyap di tangan seorang pemimpin yang dipengaruhi oleh Joko Widodo. Karena Jokowi tidak pernah memiliki suatu ideologi yang pro rakyat kecil. Jokowi dalam sejarah kepemimpinan dia lebih banyak pro kepada konglomerasi, dia pro kepada yang namanya pengusaha-pengusaha besar yang kemudian dipermainkan oleh dia agar mendukung keuangan bagi diri dan keluarganya dan juga kepentingan politik dia, tapi kemudian yang disebut dengan oligarki politik itu benar-benar dia jaga supaya tetap mendukung dirinya. Dan ini adalah suatu keadaan politik Indonesia selama Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini juga bisa menjadi suatu fakta politik, ya, karena ini memang benar-benar terjadi. Dan Anda juga tahu, di bawah Joko Widodo, Indonesia bukan menjadi suatu negara yang maju, bukan menjadi negara yang kemudian memiliki anak-anak muda yang terampil, yang kemudian benar-benar bisa terserap di lapangan kerja di tanah air, ya. Tapi Indonesia menjadi negara yang benar-benar bangkrut, sehingga kemudian Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak memiliki dana yang cukup untuk misalnya menjalankan program-program dia, ya. Anak-anak muda juga tidak bisa kemudian sekolah setinggi-tingginya dengan biaya semurah-murahnya, dengan perhatian pemerintah yang sebesar-besarnya. Tapi inilah satu kenyataan, ya, bahwa kita benar-benar tidak memiliki uang yang cukup untuk memajukan anak-anak bangsa kita agar bisa menjadi generasi-generasi yang bukan cuma mandiri, tapi generasi-generasi emas yang akan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maju, kaya, dan makmur. Jadi, sekali lagi, hati-hati PDIP dengan orang yang bernama Joko Widodo. Karena di wajahnya itu bisa sangat galak, bisa sangat santun, dan semuanya itu adalah suatu ungkapan yang manipulatif semata. Karena di dalam otak dan pikiran dia hanya ada satu kata. Politik buat dia adalah untuk kepentingan diri, kerabat, dan juga anak-anaknya. Berikan pendapat Anda.